Lesti bernyanyi tahun 2017 dituntut 10 tahun gara-gara menyanyikan lagu itu Kering-kering karena tanpa izin. Nah gimana kita yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun, selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah ayo, berapa juta orang yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun? Ayo, kalau nanti dituntut mau berapa tuntutannya, mau berapa orang? Jutaan orang loh yang nyanyikan lagu itu. Penciptanya menuntut, gimana tuh? Gimana tuh kalau penciptanya menuntut? Coba. Itu yang maksud aku, ini undang-undangnya susah deh, undang-undangnya kayaknya tidak jelas. Apa sih undang-undang hak cipta itu, apa-apa aja yang dibolehkan, apa yang nggak dibolehkan. Jadi kita nggak ngerti ini. Jangan-jangan nanti kita satu Indonesia dituntut gara-gara menyanyikan lagu ulang tahun dan menyanyikan lagu yang lain-lain, Halo Halo Bandung tanpa izin, dan kita nyanyikan dari mulai kecil. Kalau memang undang-undang itu berlaku untuk siapa saja, bukan untuk Lesti aja, untuk semua, karena undang-undang tidak tebang pilih. Bagaimana nih Bapak Mahkamah Agung? Uji materi dong. Bahaya juga kalau kita ini diancam dituntut 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Hampir seluruh rakyat Indonesia Pak sudah menyanyikan lagu ulang tahun Pak. Sebentar lagi penciptanya akan menuntut Pak. Ayo siap-siap. Maunya jelas ya undang-undangannya. Pusing gak sih? Lesti sabar ya dek, sabar. Ini kita lagi bingung. Pokoknya kamu tenang-tenang, enak-enak kamu di sana lagi jalan-jalan bersama keluarga kamu, bersama anak-anak. Jangan pikirkan masalah topan yang berlalu. Biarkan topan berlalu, badai berlalu. Lesti dilaporin 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Cuman gara-gara dia mengcover lagu Bagai Ranting Yang Kering. Sebenarnya lagu itu katanya ditujuin buat Iis Dahlia, tapi si Lesti ini mengcover lagu tersebut dari tahun 2018. Kalau dicek dari YouTube itu kata pengacara. Terus katanya dia nggak ada etiketnya, nggak pernah nemuin siapa penyanyi aslinya, udah katanya disomasi 2-3 bulan tapi nggak ada tanggapan sama sekali, dan akhirnya dilaporin. Yang menjadi pertanyaan kita semua ini Bu, Bapak ya, kenapa cuma nama Lesti doang yang disorot? Padahal banyak loh artis-artis dangdut yang lain yang sering nyanyiin lagu Bagai Ranting Yang Kering. Nggak cuma Lesti doang. Dan kenapa diwawancarai seperti ini, kenapa nama-nama yang lain tuh kagak disebutin? Padahal ada loh artis Indonesia yang lain yang nyanyiin lagu juga itu. Gitu loh. Kenapa harus Lesti Kejora doang? Kenapa? Apakah uangnya udah nggak bisa kehitung digitnya apa bagaimana Pak Bu? Mohon maaf nih naik doang ya. Untung. Kalau yang sekarang kita klaim adalah dia membuat cover tanpa seizin penciptanya. Karya orang kan juga harus dihargai kan gitu. Lesti itu kan saya lihat di YouTube tuh nyanyiin lagu itu tuh sudah bertahun-tahun, dari tahun 2018. Masa sih nggak mau kenalan sama penciptanya? Sowan lah, paling nggak datang dong ke rumahnya. Udah tahu kan kita sudah kasih yang namanya haki ya, hak cipta dari publishernya langsung, dan itu istilahnya cukup kuat ya dihukum. Dan publisher itu bertanggung jawab akan lagu-lagu tersebut. Ya kan di televisi aja tuh, televisi kalau tanpa izin nggak boleh, apalagi penyanyi. Jadi menurut kalian siapa yang salah dengan berita ini? Nah, jadi baru-baru ini Lesti Kejora itu dilaporin sama si pencipta lagu karena mengcover lagunya itu tanpa seizin si pencipta lagu. Gue sih nggak mau menyalahkan ya, karena zaman sekarang itu banyak banget pencipta lagu yang akhirnya buka suara dan menuntut hak mereka pada saat penyanyi membawakan lagu-lagunya mereka. Ya nggak bisa disalahkan juga sih. Cuma sayangnya kenapa sih nggak kayak dulu? Dulu itu kan banyak banget orang yang mengcover lagu, akhirnya lagunya yang tadinya nggak kedengeran nih, nggak terlalu terkenal, akhirnya jadi terkenal. Lagu yang udah terkenal, semakin terkenal. Harusnya menurut gua itu, para pencipta lagu itu dan si penyanyi itu bekerja sama. Dan seneng nih si pencipta lagu. Nah urusan si penyanyi ini akhirnya mendapatkan pundi-pundi atau uang dari hasil coverannya dia, yaitu ya sebenarnya punya rezeki masing-masing ya. Kalau nggak karena si penyanyi ini menyanyikan lagu itu, belum tentu si lagunya jadi terkenal. Bener nggak? Gue yakin banget, mungkin saat ini orang-orang yang ingin menjadi penyanyi atau penyanyi sekalipun itu akan takut untuk manggung, untuk bawain lagu siapapun. Akhirnya apa? Industri musik di Indonesia ini jadi lemah.
Nggak kayak dulu lagi. Karena dulu itu semakin banyak orang yang nyanyiin lagu kita, ya dulu kan gue juga, ya adalah walaupun nggak terkenal, gue ngeband juga dan ciptain lagu. Malah pada saat lagu gue dinyanyiin pengamen atau orang lain, itu gue senangnya minta ampun. Karena apa? Berarti lagu gue easy listening, lagu gue enak, bisa diterima orang-orang. Nah, ayolah sekarang tuh damai-damai aja, ya kan? Penyanyi sama pencipta lagu, harusnya itu kalian tuh saling support. Kalau lagunya terkenal, penyanyinya terkenal, semuanya kan jadi enak. Udahlah, nggak usah ada yang ribut-ribut lagi. Enjoy sama karya. Masa zaman sekarang masih aja yang ributin kayak ginian. Karena kalau kayak gini-gini terus, orang jadi takut untuk berkarya. Makanya udahlah, mari kita damai. Oke? Sebenarnya itu, ya kalau gue boleh, tapi gue dibilang so tahu lagi. Sebenarnya itu syarat dengan perdata loh sebenarnya. Undang-undang hak cipta itu, tentang hak cipta sebenarnya bisa dibelokin ke perdata itu. Ngapain ribut-ribut di pidana? Karena itu kan undang-undang itu diciptakan lebih mengutamakan perdatanya sebenarnya. Kalau orang yang ngerti ya. Makanya gue bilang kalau Lesti Kejora dilaporin, ya insya Allah nggak bisa kena itu. Kalau pengacaranya gue, insya Allah nggak bisa kena. Gitu. Poinnya salah. Dalam melaporkan itu harusnya perdata bukan pidana. Enggak gini. Selama pasalnya ada, sah-sah saja orang itu melaporkan. Selama pasalnya ada. Tetapi yang namanya hak cipta ini syarat dengan keperdataan. Apakah Lesti layak untuk dipenjara? Dengarkan ini. Ya, jadi kalau di dalam dunia pertunjukan musik itu kan sebenarnya ada dua hal itu yang sering digaungkan belakangan ini. Yang pertama terkait dengan mechanical right dan satu lagi performance right. Nah, kalau mechanical right itu adalah hak untuk bagaimana seseorang mereproduksi secara teknis atau mendistribusikan sebuah lagu. Nah, kalau untuk performance right adalah bagaimana kita menampilkan atau memperdengarkan lagu tersebut dengan membawakan ulang. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan Lesti Kejora ini apa yang dituntut oleh Yoni Dores kepada Lesti Kejora. Kalau kita berbicara tuntut oleh Yoni Dores karena banyak sekali orang-orang yang upload gitu ya ke YouTube, lalu dia ingin menuntut Lesti Kejora, ya menurut saya itu adalah sebuah hal yang salah alamat. Secara hukum, secara konteks hukum pun itu tidak dapat dituntut. Kondisinya adalah begini, Lesti Kejora membawakan lagu tersebut di dalam sebuah acara, yang mana acara-acara tersebut juga ada penyelenggara. Harusnya penyelenggara lah yang melaksanakan kewajibannya kepada si pencipta. Nah, kalau seandainya sampai di-upload, kita harus lihat YouTube tersebut, akun tersebut punya siapa? Siapa yang mendapatkan nilai ekonomis dari uploadan atau unggahan video tersebut gitu. Ini kan sebenarnya menjadi dilematis begitu. Kadang-kadang yang buat gua menggelitik gitu adalah banyak pencipta lagu yang tidak sadar diri. Dia ingin menuntut haknya dia, tetapi dengan cara-cara yang menurut gua justru tidak beretika, tidak memahami bagaimana struktur atau konstruksi hukum itu sendiri begitu. Nah, kalau kita melihat bahwa Yoni Dores hari ini dia menuntut Lesti Kejora dengan mengungkapkan bahwa Lesti Kejora kalau nggak ada lagu itu nggak akan naik. Loh, justru orang mau mengundang Lesti Kejora karena itu Lesti Kejora. Namanya mempertunjukkan harus yang terbaik. Kalau menurut gua itu salah alamat. Harusnya Yoni Dores kalau dia memang mau menuntut, dia cek siapa sih penyelenggara acara tersebut. Ya dia tinggal laporkan si penyelenggara acara, bukan Lesti Kejora. Lesti Kejora sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, kan artinya dia menyanyikan sebuah lagu. Kan gue ingin sampaikan kepada Yoni Dores, sebaiknya untuk hentikan pelaporan polisi tersebut ya. Jangan mendengarkan hasutan kiri kanan, jangan mendengarkan masukan-masukan yang justru akan menyesatkan Anda di kemudian hari. Karena gini loh, pada prinsipnya ketika Anda sudah menyerahkan lagu tersebut kepada publik gitu ya, maka Anda harus siap lagu tersebut untuk menjadi konsumsi publik, baik diperdengarkan atau dinyanyikan ulang. Kita paham bahwa setiap karya yang keluar itu ada nilai secara ekonomis, ada value-nya gitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau value tersebut tidak diperjelas ketika awal pertama kali, tidak siap untuk dipublikasi, tidak siap untuk lagu tersebut dibawakan untuk orang lain. Saran saya jangan buat lagu, buat lukisan aja, buat lukisan taruh di pampang. Jadi lukisan itu yang mahal kan gitu, physically-nya yang mahal. Sementara lagu ini siapa yang bisa menahan orang untuk tidak menyanyikan? Maka gue selalu menyarankan gitu ya, gue punya ide gitu untuk para pencipta ketika dia menyerahkan lagu tersebut kepada siapapun gitu ya, harusnya dibuat sebuah kontrak dengan jangka waktu. Misalnya
Misalnya lagu tersebut ketika dipublishing, maka dibayar setahunnya sekian nilainya. Setelah dibayar selama 1 tahun sekian, maka itu selama 1 tahun itu mau dibawa lagunya dimanapun, mau dinyanyikan dimanapun, itu sudah include. Nah, terkadang banyak pencipta lagu ini agak lucu cara berpikirnya. Dia menganggap bahwa orang tidak akan naik ketika tidak menyanyikan lagu itu. Padahal orang-orang saat ini, masyarakat itu melihat full package-nya. Bukan hanya melihat lagunya, tapi dia lihat fisiknya. Dia lihat siapa yang menyanyikan lagu itu. Lesti Kejora hari ini nggak bawakan lagu itu pun, dia ribut-ribut aja mungkin. Dia buat konten dengan Rizky Bilar aja juga rame, banyak yang nonton. Kok sekarang malah seakan-akan dibuat bahwa Lesti Kejora tidak akan naik karena lagu itu. Ini kan menjadi kekonyolan yang harusnya dipikirkan oleh Yoni Dores. Saya tantang, besok Yoni Dores buat lagu itu, direkam ulang, yang nyanyikan Yoni Dores sendiri. Coba, saya mau tahu, ada nggak yang mengundang Yoni Dores untuk di acara-acara nikahan atau mungkin acara dangdutan kampung deh. Saya mau lihat, ada nggak yang mau undang Yoni Dores. Kita semua menghargai hak cipta. Penghargaan itu selalu dicantumkan di dalam CG. Ketika lagu tersebut dinyanyikan, kalau itu di digital platform, di televisi atau dimanapun itu, selalu dituliskan pencipta itu siapa. Itu adalah bentuk penghargaan yang menurut gua tidak menghilangkan peran pencipta di dalam sebuah lagu. Kalau kita bicara hak ekonomis terhadap seseorang tersebut, harusnya dia juga paham bahwa hak ekonomis tersebut bukan ditagihkan kepada si orang yang menyanyikan lagu tersebut. Kita lihat siapa yang mengundang orang tersebut. Kalau yang mengundang orang tersebut adalah misalnya televisi, ya silakan tuntut di televisinya. Kalau memang itu ditayangkan di YouTube, silakan Anda lihat akun ini punya siapa. Lalu Anda minta pemilik daripada akun tersebut untuk membagikan AdSense atau nilai daripada unggahan tersebut, begitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Yoni Dores melakukan sebuah proteksi terhadap karyanya itu sendiri? Harus ada proteksi. Kenapa dia tidak lagu tersebut diunggah ke dalam YouTube, dinyanyikan oleh dirinya sendiri, lalu ketika lagu tersebut sudah diunggah, dibuat hak cipta, lalu dia sampaikan kepada pihak YouTube, jika ada pihak lain yang menyanyikan lagu tersebut, maka secara otomatis akan split AdSense. Itu kan terjadi. Ada dua hal. Kita nggak bisa menduga-duga, tetapi ada dua hal memang yang jalur yang bisa ditempuh gitu. Yang pertama adalah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Itu bisa dilakukan gugatan secara keperdataan melalui pengadilan negeri setempat. Karena di sana ia menuntut hak, menuntut nilai ekonomis ketika dia menciptakan sebuah lagu. Ada juga memang satu bentuk langkah pelaporan polisi karena diduga adanya sebuah tindak pidana di dalam penggunaan hak cipta tersebut. Nah, pertanyaannya, penggunaan hak cipta tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum apa tidak? Apakah dia membawakan lagu tersebut ini dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak? Kalau memang dia diberikan ruang oleh penyelenggara acara, lalu YouTube tersebut juga memang milik orang lain, maka itu tidak bisa dipidana. Dari mana jalannya? Nah, sekarang persoalan kembali. Apakah Yoni Dores melindungi lagunya dengan mendaftarkan ke DJKI atau HKI gitu, hak kekayaan intelektual? Apakah dia melakukan itu? Kalau dia melakukan itu, mungkin dia bisa menempuh jalur pidana, tapi bukan Lesti Kejora yang dilaporkan. Justru yang bisa dilaporkan adalah YouTube, akun YouTube yang memang mengunggah video tersebut gitu, bukan Lesti Kejoranya. Sebenarnya kan di dalam undang-undang itu sudah jelas mengatur hak dan kewajiban para pencipta karya. Sekarang bagaimana implementasinya dan bagaimana interpretasi seseorang terhadap undang-undang itu sendiri. Maka kalau belum ada kejelasan atau masih abu-abu begitu ya, harusnya ada dilakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tersebut. Bagaimana undang-undang tersebut itu bisa diimplementasikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana undang-undang tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan makna frasa yang tertuang di dalam undang-undang itu sendiri begitu. Maka harus dilakukan uji material. Kalau tidak dilakukan uji material, siapa yang tahu makna daripada undang-undang hak cipta itu? Nah, memang kita paham bahwa ketika kita menciptakan sebuah lagu, melekat hak eksklusif di dalam dirinya, di dalam diri sang pencipta. Akan tetapi kita harus paham bahwa di dalam undang-undang belum mengatur secara spesifik kemana harus ditagih. Maka menurut saya perlu adanya sebuah uji material di Mahkamah Konstitusi nantinya bagaimana pola implementasi daripada undang-undang hak cipta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, selama undang-undang hak cipta belum dilakukan uji material, belum ada kejelasan terhadap frasa-frasa yang tertuang di dalam undang-undang tersebut, maka gue punya saran, setiap orang yang membuat lagu lalu diserahkan kepada penyanyi, harusnya dibuat perjanjian yang jelas untuk menjadi undang-undang yang mengikat di antara kedua belah pihak. Itu diperbolehkan dan bisa juga uangkan melibatkan publishing. Dari publishing juga dilibatkan. Siapa yang membayar? Misalnya publishing yang membayar. Oke, lagu tersebut akan dinyanyikan selama 1 tahun dengan nilai 300 juta. Bayar 300 juta. Ya sudah, itu lagu mau dibawakan ke kondangan kayak, mau di acara pagelaran kayak, mau di acara konser kayak, itu udah urusan si penyanyi begitu. Cuman kan terkadang hal itu tidak dilakukan, maka tidak ada kejelasan. Kalau tidak ada kejelasan, apa yang mau dituntut? Ini kan jadi persoalan kan. Memang
memang sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya harusnya mengikuti proses hukum yang ada begitu. Itulah makanya Lesti sudah benar dia menunjuk kuasa hukum, lalu kuasa hukumnya menyampaikan kepada publik bahwa menghormati proses hukum dan menunggu bagaimana proses hukum sampai adanya kejelasan. Kalau gua jadi Lesti juga gua akan lakukan hal yang serupa. Bahkan kalau gua akan jauh lebih parah mungkin menanggapi persoalan ini. Mungkin kalau gua ketika ada lagu pihak lain yang menuntut gua untuk urusan lagu itu yang salah alamat begitu ya, tuntutannya juga salah alamat, mungkin akan gua candain, mungkin akan gua kata-katain juga gitu di publik. Ini kan yang sebenarnya harus dipahami oleh pihak sebelah sana, pihaknya Yoni gitu. Maka bersyukurlah dengan keadaan yang saat ini ada, duduk bareng itu adalah solusi untuk segala sesuatu. Jangan dikit-dikit dibawa ke ranah hukum, apalagi cuman urusan lagu, hak cipta yang menurut gua hal itu bisa dibicarakan. Lesti juga menurut saya adalah orang yang baik. Kenapa sih harus kita mempersoalkan urusan hak cipta ini? Seakan-akan ada kesan di sini dari pihak sana mungkin ingin memanfaatkan nama besarnya Lesti untuk kepentingan pribadi, kepentingan yang lain. Ini dugaan gua ya. Nah, ini yang perlu sama-sama kita lihat, masyarakat juga bisa melihat itu. Kepada Lesti, menurut gua jangan khawatir karena saat ini terjadi kekosongan hukum terhadap undang-undang itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan itu secara hukum menurut saya, bahkan menurut praktisi lain yang mungkin saya tahu itu adalah salah alamat begitu ya. Jadi jangan pernah khawatir, kalau memang ada kendala, saya siap untuk kita dukung Lesti, kita bela Lesti. Jangan sampai hal-hal tersebut akan menjadi presiden buruk di dalam dunia hak cipta, apalagi permusikan di Indonesia.